Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai bahasan kita sesuai topik yang kedua, seperti yang saya set sekarang. Ya, nanti saya juga sudah foto bukunya. Nanti Anda cari di pustaka atau di mana saja. Ya, topiknya penggunaan teknologi informasi di era keunggulan kompetitif atau persaingan kompetitif saat sekarang cocoknya. Dulu belajar manual, sekarang sudah menggunakan using information technology. Jadi sudah cocok zamannya dengan topik bahasan kita. Bahkan pekerjaan kantor juga sudah seperti itu. Semua sudah berbasis seperti itu. Bahkan perdagangan dan lainnya, perusahaan jasa dan semuanya sekarang sudah menggunakan arah ke ini using information technology dengan cara paksa lagi. Karena pandemik ya terpaksa menggunakan ini. Kalau enggak, tidak akan terjadilah seperti ini pembelajaran. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sistem informasi dan teknologi informasi itu saling mendukung di antara dua tadi. Tidak ada bisa satu saja dia berdiri. Nah, tentunya namanya kalau teknologi itu ada alat, sementara kalau sistem adalah aplikasi. Nah, tepatnya antara aplikasi Zoom yang saya gunakan dengan penggunaan komputer kita masing-masing. Jadi kalau ada kendala, saya maklum, tetapi Anda bisa mengatasinya. Ya. Nah, cara pengatasinya tentu Anda sendiri yang bisa mencari situasi tempat dan masalah hardware, termasuk software, termasuk network-nya. Nah, ini pandai-pandai Anda nantinya di lokasi Anda masing-masing. Oke, itu topik. Nah, sekarang ini, apa itu semacam pertanyaan di sini, perusahaan itu apa? Nah, jadi sebenarnya kalau kampus itu juga perusahaan, tapi namanya instansi pendidikan. Nah, kalau yang kantor ya namanya office, nah, berbagai macam jenis perkantoran, baik negeri maupun swasta. Nah, selalu dia di dalam ini menggunakan sistem. Nah, sistem itu ada nanti yang kita kenal dengan conceptual system dan ada yang dikenal dengan physical system. Nah, biasanya kalau secara sistem fisik pada suatu perusahaan itu ada yang dikenal dengan sistem closed loop system. Nah, jadi di suatu perusahaan itu ada sistemnya lingkaran terbuka dan tertutup. Nah, kalau yang tertutup yang mana, kalau yang terbuka yang mana? Nah, biasanya kalau sistem informasi akuntansi itu ada yang close, ada yang loop. Ya. Nah, kalau yang close tentunya ada beberapa kerahasiaan. Nah, tapi kalau laporan keuangan itu selalu dipublish, itu kalau di suatu perusahaan. Ya. Nah, mungkin juga di perusahaan lain tidak hanya sistem akuntansi, tentunya ada yang menjadi sifatnya internal dan sifatnya menjadi eksternal. Nah, semua sistem yang ada di suatu perusahaan itu akan bergerak dalam bentuk seperti ini, closed loop system, dan nanti dikenal dengan istilah sistem terbuka dan sistem tertutup. Dan di mana nanti sebuah sistem itu juga perlu pengontrolan. Nah, ini dikontrol oleh seorang dikontrol oleh manajemen. Nah, tentunya manajemen itu kalau di kampus namanya sekarang yang tertinggi adalah rektor. Nah, kalau di suatu perusahaan namanya manajer. Nah, kadang-kala ada yang dikatakan dengan direktur eksekutif dan segala macam. Nah, pengontrolan itu tentu melalui bawahannya. Nah, bawahannya itu nanti ada pembantu-pembantunya. Kalau di kampus dikenal dengan warek, kalau di perusahaan ada yang namanya wakil. Ya. Nah, jadi pengontrolan itu sampai ke level paling bawah nantinya. Dan kemudian bahwa pengontrolan tadi itu juga menggunakan umpan balik yang bisa terukur dari suatu tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar melihat hasil atau keluaran atau feedback tadi, nah, tetapi kita perlu mengukur suatu tujuan kita tadi. Nah, ibarat suatu perjalanan kita sudah di mana? Atau ibarat Anda kuliah, sekarang Anda sudah berada di semester berapa? Nah, itu ukuran yang harus Anda ukur dari suatu tujuan Anda tadi. Nah, kalau satu perusahaan, kalau di kampus itu ada visi misi sampai tahun berapa. Ya, nah jadi ini yang perlu kita ukur dalam suatu perusahaan, intinya sebagai tolak ukur.
dan di mana nantinya suatu perusahaan tadi tentu ada juga interaksi terbuka. Jadi kalau perusahaan itu tertutup, maka ini akan menjadi pertanyaan bagi orang dan orang tidak akan tahu dengan perusahaan kita itu apa atau lingkungan eksternal dari suatu perusahaan kita. Nah, selain dari sistem fisik yang dikelola dari suatu perusahaan, tentunya kita juga menggunakan sistem yang secara konsep. Nah, jadi kalau secara konsep tentunya bagaimana pekerjaan itu secara teoritis, ya. Nah, itu yang harus Anda bedakan di dalam suatu perusahaan itu, ada yang sifatnya secara fisik, ada yang sifatnya secara konseptual. Nah, mana itu nanti Anda harus bisa memilah sesuai dengan keberadaan organisasi dan perusahaan Anda nantinya. Nah, kemudian yang paling penting dari suatu lingkungan tadi, bagaimana suatu cara perusahaan tadi atau kantoran tadi bisa exit dengan lingkungannya. Nah, kalau dengan kampus tentunya dengan dunia pendidikan di bawah, termasuk SMA ke bawah, dan bukan hanya itu saja, tapi juga organisasi, karena ini juga didukung oleh lingkungan lainnya. Jadi bukan hanya berdiri sendiri, apalagi dunia pendidikan. Nah, kemudian selain dari itu, yang penting lagi bahwa suatu perusahaan itu mengambil sumber daya dari lingkungan dan nanti ditransformasi atau diolah kembali sehingga hasil-hasil dari barang-barang dan jasa dan segala macamnya itu juga akan dikembalikan kepada lingkungan perusahaan. Jadi seperti Anda berasal dari masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat. Nah, itu yang harus penting dalam suatu lingkungan perusahaan. Jadi bagaimana kita nantinya berada di dalam sebuah lingkungan dan dikembalikan ke sebuah lingkungan yang membutuhkan Anda. Karena Anda sudah melewati suatu proses. Nah, jadi itu yang ada dalam suatu lingkungan perusahaan yang sangat penting, perlu Anda ketahui semuanya nanti. Nah, sebenarnya di dalam lingkungan perusahaan itu ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Ya, ada di sini lingkungan perusahaan itu meliputi area apa saja. Nah, yang pertama kita akan melihat secara ini dulu. Kita jangan berangkat dengan ininya, dengan government-nya, tapi kita melihat dari suatu ini dulu, masyarakat global ini. Nah, dari masyarakat global, apa yang dibutuhkan dari semua orang nantinya? Nah, tentunya nanti dia akan berinteraksi. Apakah itu dengan konsumen, kompetitor, stockholder, tenaga kerja, supplier, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk pemerintah yang mengelola suatu perusahaan kita itu nantinya. Nah, kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, jadi lingkungan masyarakat itu harus bisa melihat komponen-komponen yang ada di dalam suatu lingkungan perusahaan ini. Jadi ini saling berinteraksi. Nah, apakah itu konsumen, kompetitor, masuk stockholder, ya, kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, itu juga sangat penting. Tak mungkin perusahaan itu tidak ada kepemilikannya. Nah, begitu juga siapa yang membutuhkan perusahaan dan siapa suppliernya. Nah, semuanya akan saling berinteraksi di dalam lingkungan perusahaan tadi. Nah, sama dengan di kampus. Kalau di kampus, nah, apa saja yang dibutuhkan? Nah, konsumennya tentu mahasiswa atau calon mahasiswa. Kompetitornya PTS lain. Stockholdernya kita yayasan. Nah, labor unionnya itu dosen dan tenaga pendidik. Nah, suppliernya siapa? Ya, mungkin saja ada tenaga yang dibutuhkan untuk membangun kampus atau kebutuhan alat-alat lainnya atau kebutuhan alat-alat IT. Ya. Nah, kemudian lembaga keuangan tentu seperti bank yang mensupport kegiatan kampus. Ya. Nah, kalau pemerintah itu tidak asing lagi, Anda harus mengenal bahwa kampus itu di bawah Kemendikbud. Nah, itulah yang harus diperhatikan dalam lingkungan suatu perusahaan, tergantung Anda membawa kemana perusahaan Anda tadi. Kalau kampus, seperti yang sudah saya ceritakan. Nah, kalau Anda suatu dinas nantinya, nah, gimana Anda menempatkan ini semuanya? Oke. Nah, lalu hal-hal apa saja yang harus Anda perhatikan di dalam lingkungan perusahaan tadi terkait dengan sistem informasi? Nah, harus informasi apa saja? Tadi juga di awal sudah diceritakan bahwa dia terkait dengan
sumber daya fisik dan konseptual. Nah, itu sudah pasti seperti yang dijelaskan awal tadi. Kemudian ada beberapa arus yang sangat pokok atau vital di dalam menggunakan sumber daya informasi tadi, itu berupa SI dan TI tadi. Nah, itu pengelolaan yang mencakup di dalam perusahaan yang terhubung dengan sistem informasi. Nah, sumber daya apa saja yang mengikuti arus itu. Dan juga ada nantinya yang harus Anda perhatikan di dalam itu bagaimana lingkungan tadi bisa mempengaruhi apa yang keluar masuk dari sebuah sistem. Jadi, seperti tadi saya ceritakan bagaimana Anda berasal dari lingkungan dan dikembalikan ke lingkungan. Nah, tentunya melalui suatu proses, yaitu kalau di kampus. Itu, apa keuntungan dari kompetitif itu atau keunggulannya? Nah, keunggulan kompetitif itu bisa dilihat dari pandangan komputer. Nah, jadi komputer itu atau dari sudut pandang komputer, kita zaman sekarang ya tidak akan lepas dari itu. Nah, bagaimana kita menggunakan informasi dalam berbagai macam level. Ya. Jadi seperti apa, bagaimana kita mendapatkan leverage di pasaran tentang SI dan IT tersebut. Ya. Nah, sehingga Anda merasakan sekali kalau belajar secara offline, nah tentunya Anda ketemu tetap muka. Sekarang kalau belajar online, nah seperti ini yang terjadi. Jadi timbal balik dari kebutuhan tadi menggunakan suatu informasi di mana informasi tadi ada yang bisa diterima secara cepat, ada yang bergeraknya lambat. Dan kesemuanya itu juga berkat dukungan komputer. Ya. Nah, kemudian dengan adanya keunggulan kompetitif tadi, maka kita harus mempunyai suatu alamat strategi dari suatu sasaran itu tadi. Ya. Kalau zaman sekarang kita punya web harusnya, ya. Jadi makanya ada praktikum pembuatan web. Nah, lalu saya mengajarkan web praktikum itu offline. Kalau mau online nanti tinggal Anda melakukan penyewaan dari di mana kita mau dapatkan alamat blog atau web kita tadi. Nah, jadi suatu strategi yang bagus sekarang orang akan memberi kalimat dengan URL. URL itu apa? Yaitu www seperti Unida ACID atau www misalnya nama saya diikuti ACID. Nah, ini Anda harus paham juga bahwa ada yang jenisnya com, ada yang AC itu akademik sama dengan edu. Nah, kalau bisnis itu com, kalau khusus jaringan itu net. Jadi tolong dipahami suatu strategi alamat yang jitu di dalam keunggulan kompetitif tadi. Oke. Nah, itu di dalam pandangan komputer dan suatu strategi alamat yang jitu zaman sekarang. Lanjut, kita melihat suatu mata rantai penilaian. Nah, kalau kita melihat bagian ini, bagaimana suatu rantai penilaian itu bisa diukur. Nah, ini kita lihat arus panah, itu ada margin. Nah, dari margin ini ada dari dua sudut pandang menurut si Potter. Ada yang merupakan pendukung dan ada yang merupakan aktivitas utama. Ya, mana yang pendukung? Kalau yang pendukung ini semuanya. Mana yang aktivitas utama? Nah, kalau kita lihat satu persatu. Nah, kalau yang support, nah kita harus melihat ini suatu infrastruktur. Jadi kadang-kala orang melihat bangunannya mewah dan segala macam. Nah, tapi tidak selalu seperti itu ya. Nah, jadi yang penting dia punya infrastruktur. Nah, kemudian Anda harus paham lagi sumber daya manusia, SDM-nya. Nah, SDM tentu orang yang sudah punya pengalaman dan mempunyai level pendidikan juga yang sudah maju dan tinggi. Nah, jadi untuk support activity ini perlu hal-hal yang seperti nomor 2 ini. Nah, tidak luput zaman sekarang ya, pengembangan teknologi atau IT tadi.
Jadi orang sudah menggunakan semua, kalau dibilang mungkin sudah berapa persen ini ya. Cuman yang jadi masalah sampai ke pelosok itu adalah jaringan. Nah, apalagi zaman sekarang anak TK saja sudah belajar lewat online, menggunakan HP atau menggunakan komputer. Nah, jadi itu semuanya berada di lingkungan pengembangan teknologi. Ya. Nah, lalu bagaimana memperoleh dukungan tadi? Jadi perolehannya itu tentu dengan berbagai cara juga. Ya. Nah, caranya tentu ada yang sewa, ada yang beli, ada yang outsourcing. Nah, semuanya itu bisa dilakukan. Ya. Nah, seperti tempat bisa disewa, SDM juga bisa dikontrak. IT zaman sekarang pakai sistem cloud, itu juga bisa disewa. Ya. Nah, jadi cara perolehannya tadi ada yang disewa, ada yang dikontrakkan, ada yang ini tadi. Nah, itu aktivitas mendukung untuk mencapai suatu sasaran tadi atau marginnya. Nah, sementara menurut si Potter yang merupakan aktivitas utama itu apa saja? Nah, kita melihat dari mana? Inbound logistik. Jadi ada logistik dari dalam atau nanti ada yang juga dikatakan dasarnya asalnya dari luar, ya. Nah, jadi ini perlu untuk hal-hal yang harus kita perhatikan ke dalam aktivitas kita tadi, ya. Nah, mungkin tidak ada yang masuk ke dalam satu mata rantai penilaian kita sehingga prosesnya bisa jalan. Nah, kemudian untuk ini juga perlu dukungan operasional. Nah, sistem pekerjaannya atau SOP-nya zaman sekarang itu perlu Anda ketahui dari suatu rantai nilai dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian selain dari inbound juga ada outbound-nya. Nah, jadi aktivitas tadi bukan hanya ke dalam tetapi juga keluar. Nah, jadi internal dan eksternal harus Anda perhatikan. Nah, untuk mencapai hal tadi, tentu jangan lupa marketing and sales. Bagaimana kita memasarkan dan menjual suatu produk dari suatu perusahaan Anda. Apalagi kampus juga seperti itu. Nah, tentunya berbagai macam cara. Nah, tetapi zaman sekarang orang lebih cenderung menggunakan medsos karena interaksi langsung tidak bisa dilakukan 100%. Nah, selain dari itu, orang berikan layanan. Nah, seperti zaman sekarang layanan orang ada istilahnya yang langsung bertemu door to door atau seperti zaman sekarang langsung ke rumah. Ya, itu, ya. Nah, jadi layanan itu antar jemput. Nah, jadi ada pula nanti yang Anda kenal dengan sistem pembayaran COD, bayar di tempat. Nah, semuanya itu layanan. Ada yang berikan diskon. Nah, jadi gimana melayani suatu aktivitas dari suatu perusahaan Anda itu. Nah, kalau kampus layanannya tentu dengan online saja. Nah, jadi beda dari suatu instansi-instansi yang harus Anda perhatikan atau perusahaan, ya, sehingga tentu menyesuaikan daripada FM tadi. Oke, ini menurut si Potter. Lanjut. Nah, kita harus melihat nanti bagaimana sistem penilaian tadi. Nah, sistem penilaian kalau dalam suatu perusahaan, kita akan melihat nanti kepada ini. Nah, ini berlapis ya, dirangkap ini maksudnya. Jadi kalau Anda mengenal, besok ada praktikumnya ya. Ini kalau ini triple, ya, rangkap 3. Jadi yang pertama itu rantai nilai pemasok. Nih. Jadi dibuat dalam bentuk rangkap 3. Jadi ini nanti semacam bagan alir ya atau ASI, pagi besok prakteknya itu. Nah, jadi nanti akan menunjukkan bagaimana rantai nilai perusahaan. Kalau tadi rantai nilai masuk, kalau ini rantai nilai perusahaan. Nah, setelah dinilai ini juga nanti dinilai pula rantai nilai saluran atau distribusi. Nah, kemudian bagaimana pula rantai nilai pembelian. Nah, rangkaian kegiatan ini adalah semacam sebuah sistem penilaian dalam perusahaan. Nah, ini juga menurut si Potter, bukan menurut saya ya. Saya hanya mengambil dari sumber buku semuanya kalau yang teori ini. Jadi belum ada saya yang buat teori itu. Ya. Nah, buat teori itu harus teruji dulu, harus dilakukan penelitian dan segala macam. Oke, itu sebuah sistem penilaian. Ada 4 hal yang harus Anda perhatikan dari suatu perusahaan. Ya, kemudian sumber daya informasi itu bisa kita lihat dari 2 pandangan informasi manajemen. Nah,
ini apa yang harus Anda paham ini. Kalau saya yang belajar mata kuliah database sekarang sudah menjadi pilihan ya. Dulu wajib. Nah, jadi Anda harus paham dengan database yang bisa diimplementasikan di dalam manage data. Jadi bagaimana manage data itu dengan baik. Nah, tentunya nanti pembelajaran yang ini akan temu dalam praktikum selanjutnya, itu setelah UTS. Ya, semuanya berbasis database. Apakah itu SIA-nya, apakah itu SIM-nya, DSS-nya, OA-nya, sistemnya, bahkan sampai sistem informasi pemasarannya berada dalam satu lingkungan database. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apalagi yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana sumber daya yang bisa menghasilkan informasi. Jadi ini kita tidak akan lepas dari pembicaraan informasi. Nah, informasi tadi diukur dalam bentuk database. Kemudian database yang ada tadi di-manage sehingga nanti diproses yang akan menghasilkan sebuah informasi. Jadi sama dengan Anda kuliah masuk dulu sebagai mahasiswa, diproses dengan PBM, pembelajaran, ya, kemudian nanti diuji, setelah diuji nanti merupakan keluaran. Keluaran itu berupa seorang sarjana. Nah, itu kalau hasilnya mahasiswa tadi. Oke, berikut kita lihat apa saja sumber daya informasi itu. Nah, tolong Anda perhatikan semuanya. Fasilitas yang perlu, nah ini kalau saya lihatkan dalam gambaran saya sebagai kepala ICT, saya di mana ini? Nah, saya berada di sini. Berada di dalam sebuah spesialis informasi. Apa yang harus saya kelola? Nah, ini software, perangkat lunak, perangkat keras. Nah, kemudian database ini menuju ke ke hardware dan juga menuju ke software. Nah, alur ini juga menuju ke spesialis informasi. Nah, lalu siapa saja yang pengguna ini? Pengguna hardware tadi juga ada informasi atau informan, kemudian berinteraksi dengan pemakai, ya, dan spesialis informasi. Jadi siklusnya tadi berhubungan. Nah, jadi lewat sini dan juga akan menuju komputer. Si user ini juga akan menuju komputer, tapi jalurnya ke sini dulu atau ke sini. Ya. Nah, begitu juga dia dengan ini jalurnya ke sini. Jadi saling keterkaitan dengan penggunaan hardware, software, dan database. Nah, database ini diambil di dalam ini nih sebenarnya, tapi penggambarnya seolah berada di luar. Nah, inilah yang perlu Anda kelola sebagai sumber daya informasi dalam satu perusahaan. Oke, saya lanjut. Nah, lalu bagaimana melakukan pemecahan masalah sumber daya informasi? Ini dikelola oleh seorang CEO. CEO itu bukanlah suatu judul yang simpel. Nah, jadi kalau saya sebenarnya harusnya bukan kepala ICT, harusnya CEO atau CEO, Chief Information Officer atau Chief Executive Information Chief Executive Officer. Nah, jadi ini dalam istilah IT dan SI ya. Jadi itu perannya dalam mengelola sebuah sistem informasi tadi. Dan perannya ada lagi manajer yang dikatakan dengan layanan informasi. Jadi ada manajer layanan informasi. Nah, jadi ini yang dikatakan juga dengan kalau ini resepsionis kalau manualnya ya. Nah, tapi zaman sekarang karena sudah berbasis itu, nah, maka kita melakukan lewat sebuah portal atau lewat sebuah web. Nah, semuanya akan berkontribusi dengan seperti itu. Nah, kontribusi itu nanti akan melihatkan sebuah managerial skill. Nah, jadi di dalam hal ini dia akan melakukan pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itu ada yang meliputi area operasional lainnya. Ini yang harus kita ambil dalam sebuah perusahaan nantinya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita harus memahami siapa saja nanti yang terlibat di dalam jasa informasi itu. Jadi tugas dari CEO itu apa? Dia akan mengikuti saran-saran sebagai berikut. Nah, dia akan yang dikenal dengan word count, jumlah waktu atau pelatihan bisnis atau mempelajari bisnis. Jadi ini kita harus paham dengan seperti ini.
bagaimana kita menyediakan waktu untuk bisnis, berapa lama dan berapa kebutuhan yang bisa kita sajikan. Nah, ukurannya bisa saja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, tergantung Anda membuat visi misinya. Kemudian yang kedua, kita harus membuat kemitraan dengan unit-unit yang ada di lingkungan perusahaan tadi. Jadi agar apa? Agar terjadi sinkronisasi dan relasi di dalam suatu unit-unit pekerjaan tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus fokus pada perbaikan dasar bisnis. Jadi bagaimana proses bisnis yang baik. Jadi kita harus mengembangkan selalu mana kurang dan lebih dari proses bisnis kita harus analisa setiap saat. Kan kalau sudah ada masalah baru dibahas atau dilakukan perbaikan. Tapi kita harus memperhatikan apa yang terjadi dalam proses bisnis kita. Kemudian kita juga harus membangun kepercayaan pada relasi kita. Nah, dan jangan menggunakan kata-kata yang jargon. Jargon itu istilahnya yang seperti hoa itulah. Jadi jangan membuat kata-kata yang membuat orang tidak paham. Ya, gunakanlah kata-kata yang memungkinkan orang mudah paham. Kemudian bersifatlah yang ini positif dan jangan bersikap defensif. Itu yang harus kita pahami dalam melakukan kegiatan aktivitas ini. Dan berikanlah layanan informasi yang sangat-sangat reliable sehingga orang bisa paham apa yang ada dalam lingkungan perusahaan kita tadi. Berikut strategi planning. Nah, strategi planning itu bisa kita lakukan tadi saya sudah menyinggung juga, bisa jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kesemuanya itu bisa untuk melakukan tolak ukur di dalam membangun sebuah gerak usaha di dalam bisnis dan informasi yang akan kita terapkan dalam suatu perusahaan kita. Nah, kira-kira apa saja area yang ada di dalam pengembangan perusahaan tadi? Nah, ini ada strategi-strategi. Nah, strategi ini sangat mendukung semuanya. Dia saling terkait. Lihat panah-panahnya tadi. Kalau kita melakukan planning sumber daya informasi, kemana kaitannya? Ada yang ke area marketing, ada yang ke area keuangan, dan juga termasuk kepada area manufacturing dan SDM. Jadi saling keterkaitan dalam bentuk segi 5 ini. Nah, untuk mengembangkan suatu pekerjaan yang bisa kooperatif di dalam menunjukkan kegiatan planning dalam pengembangan sumber daya informasi dan teknologi informasi tadi. Berikut kita akan melihat strategi transformasi dalam kumpulan melaksanakan informasi tadi. Nah, kalau kita lihat, tadi saya juga sudah mengingatkan, dalam suatu perusahaan itu ada visi misinya. Nah, jadi bagaimana bentuk misi, tujuan, strategi, atau elemen lain yang ada dalam lingkup perusahaan tadi, yang mana kita nanti akan membuat suatu strategi planning proses MIS. Nah, sehingga kumpulan dari MIS tadi bisa kita capai, yaitu apanya? Adanya tujuan sistem dan adanya kendala sistem serta strategi rancangan sistemnya. Nah, kesemuanya itu akan melakukan transformasi dari kumpulan strategi yang ingin kita lakukan dalam suatu perusahaan dalam membangun sistem informasi manajemen tadi. Ya, itu cara transformasinya. Ingat visi, tujuan, strategi, dan area lainnya sehingga baru bisa tercapai MIS yang kita rencanakan itu. Nah, tentunya kita nanti melihat ada di dalam ini strategi transformasi tadi dengan menggunakan dasar area bisnis kita yang selalu bisa menunjukkan dan menentukan suatu strategi aktivitas kita. Nah, kemudian apa itu SPIR? SPIR yaitu semacam strategi planning information research. Jadi bagaimana kita nantinya bisa membangun perencanaan strategi sumber daya informasi. Nah, tentunya Anda harus paham dulu
apa yang Anda capai dan apa yang akan diperlukan. Jadi dua hal itu harus Anda perhatikan di dalam membangun perencanaan sumber daya informasi tadi. Karena tidak akan bisa kita lepas dari konten yang dua itu dalam strategi pembangunan sumber daya informasi. Nah, ingat sumber daya informasi zaman sekarang itu sangat-sangat menentukan dalam aktivitas perusahaan. Nah, kalau kita lihat bagian ini ada semacam perencanaan sumber daya informasi itu dilihat dari ini ya, panahnya timbal balik. Ini semacam strategi bisnis untuk mencapai sumber daya informasi dan strategi informasi dan IT tadi. Nah, yang dua ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh sumber daya informasi dan strategi bisnis kita. Itu dalam SPIR tadi. Nah, kemudian dalam mencapai SPIR tadi, tentu ada framework dari perencanaan strategis. Nah, meliputi apa saja. Ini jabaran dari MIS itu ke depannya itu akan menggambarkan ada AIS itu sistem informasi akuntansi, apa tujuannya, MIS, tujuan dari MIS-nya, sistem pendukung keputusnya, virtual office-nya, dan knowledge base sistemnya atau sistem pakarnya. Nah, jadi yang 5 ini yang membawahi sistem informasi berbasis CBIS itu. Di awal bab 1 juga sudah dijelaskan. Oke, saya lanjut. Bagaimana sasaran kita di dalam mencapai pemakai komputer itu, ya? Nah, Anda sekarang berada di posisi mana dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi? Kalau Anda lihat yang 4 ini kira-kira posisinya di mana? Nah, jabarannya apa? Anda itu ada sebagai pemakai tingkat menu, ada yang tingkat perintah, ada yang tingkat pemakai akhir dari perintah, ya, atau end user programmer, dan ada juga berdasarkan area fungsionalnya. Nah, jadi walaupun Anda tidak background komputer, tapi kebanyakan Anda itu seperti berdasarkan menu pekerjaan Anda. Nah, lihat dari kantor-kantor Anda menggunakan komputer, pasti menggunakan menu enggak? Ya kan? Nah, coba lagi Anda menggunakan pekerjaan nanti di mana? Ada yang berdasarkan instruksi, ada yang berdasarkan atas program. Nah, kalau orang komputer ini, tapi kalau Anda yang lain komputer, maka pekerjaan Anda berdasarkan menu dan perintah. Dan juga ada berdasarkan seseorang atau personal tadi, functional support personal. Nah, itu yang terjadi di dalam dunia kerja SI zaman sekarang. Nah, lalu bagaimana untuk mencapai end user computing tadi? Nah, tentunya zaman sekarang untuk pekerjaan itu ada yang menyeimbangkan kemampuan dan tantangan. Ini shift workflow, ya, baik tenaga informasi dan IT-nya yang lebih baik dan digunakan. Kemudian kita harus mengurangi ini, reduce communication gap. Jadi kalau Anda sekarang bahasa sayanya kalau berkunjung di mana? Lewat media apa Anda berkunjung biasanya? Suci, kamu berkunjung lewat media apa? Atau Adila? Media apa yang Anda gunakan? Adila, menggunakan media apa? Berkunjung. WA kali, Pak. Iya, WA. Kalau kamu Suci? Saya Anda tahu kan sudah sering. Mute, lagi mute. Lagi mute. Pakai apa biasanya? Nah, beradu tuh, ada yang gunain laptop juga. Jadi contohnya tadi siapa sudah bilang, ada yang WhatsApp, ada yang Telegram, ada yang Facebook, ada yang Instagram. Ya, banyak hal-hal yang sudah bisa kita gunakan. Nah, tetapi jangan seperti hoa dan membangunlah komunikasi yang positif dalam penggunaan IT tadi. Berikut resiko dari pemakai akhir komputer itu apa? Nah, yang pertama itu nanti akan terjadi sistem yang buruk sasaran. Jadi orang sekarang penggunaan IT itu kebanyakan yang buruknya yang dicari, padahal yang positifnya masih banyak. Nah, itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, sistem yang buruk rancangan dan dokumentasi.
Jadi kalau kita salah rancang dan dokumentasi, ini akan membuat sesuatu yang tidak bagus jadinya. Jadi ini yang harus Anda perhatikan jika Anda sebagai pemakai akhir komputer ya. Nah, jadi dari suatu perusahaan itu harus Anda pahami bagaimana rancangan. Jadi merancang sistem itu tidak gampang, harus ada analis nantinya. Ya. Kemudian penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Nah, mana yang tidak efisien? Contoh ya, Anda terlena dengan menggunakan YouTube, TikTok. Nah, itu kan kurang efisien. Ya, efisiennya gimana? Menggunakan browser boleh-boleh saja, tetapi gunakanlah yang untuk optimal. Nah, kemudian hilangnya integritas data. Ini ya tadi. Nah, karena virus misalnya, atau Anda kecolongan oleh hacker, ya, kalau data-data kuliah Anda bisa Anda pinjam sama teman. Tetapi kalau data-data perusahaan nanti gimana? Nah, ini kadang-kala kan membuat suatu risiko nantinya. Lalu hilangnya keamanan. Nah, itu kalau security. Kalau di kampus, ya kalau hilang data Anda, hilang nilai Anda semuanya. Nah, kalau Anda kehilangan password, Anda masih bisa merengek. Pak, tolong password saya. Tapi kalau nilai Anda hilang gimana? Nah, itu selalu ada backup juga. Jadi dalam penggunaan IT itu ada selalu backup. Ya, backupnya tentu dengan berbagai cara pula. Tentunya Anda orang IT nanti akan paham juga. Kemudian hilangnya kontrol. Nah, hilangnya pengendalian. Ini pengendalian ini sangat penting juga. Jadi kalau sistem itu baiknya berlapis dan ada security-nya, termasuk bank-bank juga seperti itu. Di bank itu sudah berlapis penggunaan security dan kontrolnya. Kalau enggak ya kacau. Apalagi zaman sekarang semuanya sudah terlink. Untuk mobile e-banking. Nah, itu Anda sudah bisa menempuh satu mobile itu ke bank-bank lain. Nah, ada lagi nanti bisa pula link dengan OVO. Apalagi yang selain dari OVO? GoPay, Pak. GoPay ya. Apalagi Dan saya banyak itu saya nggak hafal semuanya. Ya, saya yang sudah pernah coba itu OVO, Oyo, Link Aja, ya banyak. RuPay, Pak. Ya banyak itu. Jadi itu sebenarnya sudah berlapis penggunaan yang seperti itu. Nah, ada kontrol dan security-nya. Nah, tetapi juga kadang-kala ada yang kebablasan juga saya lihat sekali ya. Nah, itu kira-kira yang harus Anda perhatikan risiko dari pemakai akhir komputer ya. Berikut kita melihat konsep manajemen sumber daya informasi itu apa. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana nantinya sumber daya informasi itu dikelola dengan baik sehingga tingkatan dalam perusahaan itu bisa mencapai tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi itu. Nah, jadi kita harus mengukur adanya suatu aktivitas yang terukur oleh manajemen dari berbagai level. Jadi ini tadi mengidentifikasi, ya, kemudian memperoleh dan mengelola sumber daya informasi yang dibutuhkan dalam kebutuhan pemakai. Nah, itu yang harus Anda perhatikan di dalam konsep manajemen sumber daya informasi tadi. Nah, apalagi kita harus memahami kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan adanya sumber daya informasi yang unggul. Nah, itu kelanjutannya dari konsep manajemen sumber daya informasi tadi. Jadi kita harus melihatkan bahwa keunggulan kompetitif itu dapat dicapai. Nah, bagaimana mencapainya? Tentunya dengan adanya proses input, output, dan bagaimana nantinya sehingga ada security dan kontrol yang terjaga. Kemudian selain itu, kita juga harus menjaga kesadaran jasa informasi itu adalah suatu area fungsional utama. Jadi SI itu sekarang sudah merupakan area pokok semuanya. Kemudian yang berikut, kita juga harus menjaga kesadaran CIO. CIO tadi itu apa? Yaitu suatu pimpinan dari manajemen puncak sistem informasi. Nah, atau dikenal dengan CEO nanti ya, CEO Information Officer, kalau CEO, Chief Executive Officer. Nah, ini harus Anda pahami.
Nah, kemudian juga masih ada lagi perlunya pada sumber daya informasi itu untuk perusahaan sehingga bisa membuat perencanaan strategis. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan strategis informasi sumber daya informasi itu? Nah, tentunya dalam suatu perusahaan planning strategi itu ya kalau zaman sekarang orang sudah menggunakan medsos, bagaimana caranya menggunakan medsos itu? Nah, ada yang menggunakan penggunaan web, ya web yang punya sendiri tidak disewa, ya atau kalau menggunakan Facebook itu menyewa kita, numpang yang gratis ya, tidak ada pembayaran. WhatsApp juga seperti itu. Jadi semua hal-hal yang itu perlu Anda pahami juga. Nah, kemudian apalagi rencana strategis formal untuk sumber daya informasi. Selain dari itu, juga bagaimana kita mendorong strategi untuk mengelola end user computing. Jadi para pemakai akhir komputer itu perlu juga kita dorong sehingga dia memahami nanti penggunaan sistem informasi. Berikut kita lihat suatu modelnya. Nah, ini model dari IRM tadi, konsep sumber daya informasi tadi. Nah, tentunya lingkungannya Anda lihat CEO atau ada yang lainnya. Di gambarannya dia mengelola area yang 5 itu sehingga sumber daya informasi itu bisa terpusat dan distribusikan yang kemudian nantinya data dan informasi bisa digunakan oleh end user computing atau pemakai lainnya. Nah, itulah konsep manajemen informasi itu. Nah, berikut kita lihat, model dari IRM itu apa saja. Nah, yang pertama kita nanti harus melihat kepada, sebentar, 5, 6, eksekutif. Nah, jadi kita harus menentukan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi tentukanlah apa keunggulan kita. Kalau di Dharma Andalas keunggulannya bank dan syariah misalnya, enggak kalau ekonomi. Nah, tentunya tidak semua prodi yang bisa sama seperti itu. Nah, tapi untuk ekonomi seperti itu. Lalu memberikan kekuatan kepada eksekutif sehingga bisa memanage sumber daya informasi yang bisa ditemukan dengan lingkungan perusahaan tadi. Nah, siapa saja yang terlibat dalam IRM? Nah, tentunya CEO tadi. Nah, siapa CEO? Tentu Anda sudah paham. Kemudian guide frame to work objective. Ya, tentunya adanya lagi lingkungan perusahaan tadi. Ya, petunjuk-petunjuk yang harus Anda pahami untuk suatu pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan. Lalu ada kunci aktivitas dalam perencanaan strategis. Nah, jadi kuncinya perlu kita jelasin juga sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai nantinya. Nah, lanjut. Selain dari yang di atas tadi, itu perlu layanan informasi yang pokok untuk area bisnis. Nah, jadi untuk area bisnis kita juga harus melihatkan apa saja sumber daya bisnis utama kita setiap area dari area yang 5 tadi. Ya. Dan kemudian masing-masingnya harus dikembangkan sesuai dengan kepemilikan strategi tadi. Apakah itu dalam SIA-nya, dalam MIS-nya, PSS-nya, Office Automation-nya, dan yang terakhir adalah sistem pakarnya tadi. Nah, itu yang harus Anda pahami di dalam ini tadi. Nah, kemudian siapa saja model yang ada di dalam IRM itu. Nah, di dalam IRM itu nanti yang akan terlibat tentunya antara sumber daya arus informasi dan pemakai-pemakai di dalamnya itu. Nah, kemudian selain dari itu juga ada end user computing tadi. Oke, kira-kira itu cerita saya tentang bab 2. Nah, ini kesimpulan, sudah sampai di sana. Nah, mudah-mudahan cerita yang pendek ini sudah melengkapi sesuai dengan topik saya yang tadi, keunggulan kompetitif di dalam sumber daya informasi. Ya. Jadi sebenarnya Anda sudah tidak lepas lagi dengan penggunaan IT dan SI zaman sekarang. Tapi jangan hanya sekedar menyebut,
kita harus paham juga komponen komputer tadi yang dijelasin, software, hardware, database, ya, kemudian para spesialis informasinya. Nah, untuk mendukung aktivitas tadi. Nah, zaman sekarang media yang sangat-sangat vital, selain dari web, tentunya ada yang semacam medsos yang gratis, itu tidak berbayar ya. Nah, kalau aplikasi ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nah, seperti saya memakai Zoom misalnya, ini berbayar nih. Kalau yang gratis, kira-kira muatan penumpangnya terbatas dan waktunya juga terbatas. Nah, jadi itu perlu Anda pahami juga dalam bentuk istilah saya tadi, ada yang sifatnya gratis, ada yang sifatnya sewa, ada yang outsourcing, macam-macam yang harus Anda pahami. Jadi, ada pertanyaan dalam cerita saya yang seperti ini? Mohon perhatian, ada pertanyaan? Ini ada 4 orang yang terlambat, nih, gimana ini? Keluar tadi atau gimana ini? Nah, dari 20 Barat tadi tinggal 9 balik. Nih. Ada pertanyaan? Ini udah azan Isya juga. Ada pertanyaan enggak? Jatrian, ada pertanyaan Jatrian? Cukup Pak, mungkin dipertajam lagi nanti pas praktek. Ya, ini saya lihat buku saya nih. Ya. Tidak nampak Pak. Tunggu sebentar, saya harus ganti background. Nanti dicari di apa bisa ya, di pustaka. Nah ini, kelihatan bukunya. Informasi ini, buku putih. Nanti dicari di situ ya. Nah tadi di WA sudah saya ini kan, supaya Anda paham. Karena presentasi saya selalu akan berbasis bahasa Inggris. Cuman saya bercerita dalam bahasa Indonesia. Nah tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Cukup? Pak, teman-teman yang tadi keluar di Zoom itu katanya jaringannya susah, Pak. Ya itu yang masalah, karena kuliah online itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kan itu yang perlu saya ingatkan. Nah, Anda yang harus menjaga kestabilan. Disampaikan. Ya, saya nggak bisa admit sedang menjelaskan. Makanya saya diam aja lagi. Nah, jadi absen tolong diisi di Moodle dan di Bitly ya. Makanya saya selalu buat absen cadangan di Bitly itu. Di Moodle belum ada absen Pak. Ya, di Ada. Moodle nggak ada absennya, Pak. Oke, nanti saya setting, nanti Anda isi sampai jam 9 kan masih bisa. Oke Pak, siap. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan ya. Sampai di sini pertemuan saya dengan kuliah teori. Besok bisa kuliah prakteknya maju jam 7. Supaya jaringan Anda aman. Halo. Bisa, Pak. Jam 7 Boleh, start Pak. gimana? Ya, supaya jaringan lancar. Karena pagi itu tidak banyak ada. Bisa, Pak. Lebih lancar ya, makanya saya cari yang pagi-pagi itu kalau bisa. Oke ya, sampai di sini. Nanti di WA lihat informasinya dan link cerita saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ya, Oke, Pak. sampai ketemu. Saya end kan karena saya merekam close-nya.